Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya servisannya, blokodokannya ya. Ampli mixer ya. Ini ya DATP 203Q. Rusaknya kata pemiliknya itu ini punya masjid ya. Jadi awal dinyalakan itu kemerotok, tapi terus nanti lama-lama normal ya, seperti itu. Nah, ini ya, coba saya nyalakan ini. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini ya. Oh, grotok-grotok dulu. Oh, grotok-grotok. Grotok ya. Grotok-grotok ya, seperti itu ya. Gembrotok. Nah, kasus seperti ini ya paling sering pada ampli-ampli mode seperti ini, ampli mixer seperti ini, itu masalah di potensio. Nah, ini bisa juga di equalizernya atau potensio-potensionya ini atau selektornya ini ya, bisa juga ya. Nah, potensio-potensionya, oh ini agak seret ya, ini agak seret. Ada suaranya. Oh, kipas angin nih ya. Kipas anginnya ini, nah, kita cek. Nah, udah hilang ya. Nah, ini kemungkinan nih. Ini kita, oh, equalizernya ini ya. Nah, rosak-rosak ya. Nah, ini kemungkinan equalizernya nih. Nah, grodok, kembrodok ya. Ini equalizernya sama matikan sama aja ya. Nah, ini langkah pertama ya, kita lakukan semprot dulu ya. Semprot dulu pakai kontak cleaner. Selanjutnya kita cek IC-nya ya, IC preamp-nya ya. Biasanya seperti itu ya, masalah di potensio-potensionya ini. Kita putar-putar aja nih. Ini agak seret ini. Nah, ini gampang tuh potensionya. Ini tanpa input ya. Nah, potensionya ini kalian putar-putar dulu, semprot, nggak perlu ya. Nah, yang ini juga, ini akan saya buka dulu ya. Nah, ini. Ya, kita buka dulu, nanti sekalian bersihkan. Biasanya dalamnya kotor nih. Kipasnya juga agak anu ya. Suaranya agak bising. Oke ya, ini sudah saya buka seperti ini, sudah saya bersihkan. Ini ya, sebelum kita upload kodok yang sana ya, bagian sana dan sini, ini potensionya modelnya seperti ini, kotak ya. Jadi jangan langsung disemprot, nanti jadi maseret ya. Yang sini itu belakangan. Nanti kita pisah satu persatu ya, tanpa input. Ini in outnya di sini mungkin ya. Nah, in outnya ini. Ya, apakah power aja yang bermasalah atau preamp-nya? Kelihatannya kalau power nggak mungkin ya, karena kita kecilkan dia kecil, nggak bunyi, kemudian preamp-nya. Nah, ini jadi masalah ini. Nah, ini mendung ya, yang satu punya. Ini untuk ke preamp-nya ya, supply ke preamp-nya yang ke sana. Jadi ini harus kita ganti dulu ya, mendung ya di sini. Terus di sini ada juga resistor yang kosong di sini. Ini untuk apa ya? Ini bisa untuk dari sampainya atau ke protektornya ini ya, hitam nih ya, kosong. Nah, ini nanti harus saya bongkar dulu. Ini berapa nih, ada komponennya, ada keterangannya, 10 ohm ya. Oke ya, jadi ini akan saya ganti dulu nih elkonya ya, untuk supply preamp-nya dulu ya. Ini saya beresi dulu sebelum kita cek sana ya. Ya, kalau sana nanti kita eksekusi semprot dulu potensionya pakai kontak cleaner. Setelah itu kalau masih sama, kita harus bongkar, kita cek IC-nya ini. Sana kan nggak kelihatan ya. Kita harus cek IC op-amp-nya. Itu ada yang bocor atau tidak, biasanya di situ ya. Di langkah pertama ini dulu ya. Ini akan saya ganti dulu ya. Ini sama ini kosong. Dua ini. Oke ya, saya bongkar dulu ini. Saya lepas dulu. Terus ganti dulu komponennya. Oke ya, ini sudah saya ganti elkonya ya. Nah, di sini kalau kita lihat jelas ya, ini mentung.
Halim. Saya ganti dua-duanya. Sama resistornya gosong 10 ohm ya. Kosong. Bakar. Oke ya, sekarang kita coba memperbaiki ampli model ini. Sebetulnya gampang banget ya, karena modelnya soketan. Jadi kita tinggal menentukan bagian mana yang bermasalah ya. Contohnya kasus seperti ini ya, seperti ini, grodok-grodok. Nah itu sering sekali ya. Grodok itu penyakit yang sering terjadi di power mixer seperti ini. Ini saya nyalakan. Nah masih ya, masih grodok-grodok ya. Nah ini kalau ini saya kecilkan dia hilang ya. Kalau ini saya kecilkan nggak pengaruh ya, yang lainnya nggak pengaruh. Nah, ini agak seret semua ya. Bentar, ini potensinya seret semua ya. Tuh, ini berat banget nih. Nah, ini kita harus semprot ya. Kemungkinan jarang dipakai ini ya. Seperti ini, oh seret banget ya. Rata-rata seret banget. Ini tadi juga seret, tapi sudah saya putar-putar. Nah ini nanti kita semprotnya seperti itu. Nah ini kalau kita matikan, nah seperti ini ya. Nah ini kalau kita kecilkan dia aman. Nah gimana sebelum kita ngoplok-otok ya, bagian mana yang harus kita oplok-otok ya, itu gampang ya. Pertama kalian bisa oh, maaf ya, suka pilek. Ini saya matikan dulu. Kalian lepas input yang masuk ke power, yang masuk ke rangkaian amplinya, untuk memastikan ampli yang bermasalah atau preamp yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalian tinggal urutkan ya. Biasanya adalah dari sini input yang masuk ke sana, dia masuk ke sini ya, masuk ke sini baru masuk ke masternya ya. Master termasuk equalizer ini, nanti dia masuk ke sini baru masuk ke sini, seperti itu ya. Begitu juga ini ya, dari mic-nya ini dia masuk ke sini. Nah seperti itu. Nah ini tinggal kalian urutkan aja. Nah kalian mau urutkan dari sana dulu juga boleh, karena ini ya, kalau dari kasus ini sebetulnya kita bisa langsung mengetahui ya, karena kalau kita lihat di sini banyak sekali potensio yang macet seret banget ya, seperti itu. Kemungkinan masalah di sini ya, seperti itu. Kalau ini semua lancar. Nah, ini mungkin sering dipakai ya. Untuk volume bass treble-nya mungkin mereka mainnya di sini. Yang ini mungkin dia paten ya, karena di masjid ya. Seperti itu. Equalizernya ya kemungkinan ya bikin permanen seperti itu. Jadi kalian tinggal urutkan aja ya, seperti ini. Ini dari ini outnya masuk ke sana. Ini supply-nya kemungkinan ya. Oke, ini supply, ini ya, innya di sini ya, in outnya. Nah ini kalau kita lepas ya susah juga ya, nggak susah ya, kita lepas di sini in outnya ternyata di sini. Yang ini kalian lepas masih gotok-gotok tidak, nah seperti itu. Nah terus atau yang dari sini, ini kemungkinan supply ya, yang ini kan udah jelas nih, kabel-kabel seperti ini supply. Nah input outputnya pakai kabel ini ya, kabel apa, kalau di sini bilangnya ada yang kabel skerm, ada yang bilang kabel head ya, seperti itu ya. Kabel mic ya, ada juga seperti itu ya, kabel ini ya inputnya. Nah ini kalian tinggal urutkan, yang masuk ke sini itu yang dari sana ya, yang dari sana. Ini kita lihat, kita urutkan ya, inputnya ini masuk ke sini, ini masuk, oh masuk ke sini dulu ya, masuk ke eco dulu. Ini jelas supply ya, supply terus ini, nah ada di sini, ini masuk ke sini, dia masuk ke, oke, berarti masuk ke sini master dulu baru masuk ke equalizer. Di sini equalizer baru outnya masuk ke sini ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi kalian bagi dulu tiap bagiannya. Jadi dari sini masuk ke sini master dia masuk ke equalizer dia baru masuk ke sini ya, ke mixernya. Nah kalian bisa juga lepas dari ini, misalkan dari preampnya ini kalian lepas yang masuk ke equalizer ya, untuk memastikan equalizernya bermasalah atau preampnya ke sana ya. Itu tergantung, terserah kalian ya, metode kalian mau dari sini dulu kalian lepas, itu dia grotok-grotok atau tidak ya, seperti itu. Dari sini, dari sana. Nah ini saya akan dari sana dulu ya, karena curiga di sini
paling sering ya di sini, atau di equalizer itu paling sering. Nah, ini akan saya lepas dulu di sini ya. Yang ini ke sini ya. Jadi dari preamp sana masuk ke sini. Jadi dari ini semua preampnya ini masuk ke sini, kita lepas. Nah, ini nanti kita juga periksa satu persatu. Ini nanti kita lepas satu dari sini. Ini kita lepas. Ya ini tuh ya, ini kita lepas ya. Ini cara mendeteksinya ya, gampang seperti itu. Lepas dulu, apakah dia masih grodok-grodok seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sudah ceklik relenya dan tidak grodok-rosok lagi ya, artinya equalizer aman, masternya aman ya, seperti itu ya. Nah, enggak krosok-krosok ya, jadi enggak usah. Ini juga kalau model seperti ini potensinya, ini jangan disemprot ya, nanti ini akan seret karena dia model kotak gitu ya. Ada tempatnya gitu ya, kotak. Kecuali kalau yang model gepeng itu kalian semprot nggak apa-apa. Yang ini jangan, hati-hati ya, jangan sembarangan. Wah, semprot dulu, siapa tahu dari equalizernya seperti itu ya. Selanjutnya ya, kalau udah seperti ini ya, ini saya matikan dulu. Matikan, ini kita pasang ya, terus kita coba satu persatu. Nah, ini kalau kita pasang lagi, apakah dia akan grodok-grodok lagi ya? Tentunya ya, pastinya ya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga kalian lepas dulu yang ini, lepas terus ini ya, satu ini kalau masih ya, terus ini kalau masih ya. Selanjutnya ya, bawahnya ya tentunya di inputnya ini. Nah, seperti itu ya, ini lepas. Ini sebetulnya gampang banget ya, ampli seperti ini. Nah, karena model soket-soketannya sering juga masalah di soket-soketannya, hanya di soket-soketannya. Bentar nih, saya cari obeng minus saya mana nih. Hati ini saya lepas dulu listriknya, kalau lupa ke single strom ya. Ini yang mau lepas ini ya, masih ada lemnya ya. Bentar saya obeng. Nah, ini dia temu. Jadi gampang ya, gak usah bingung kalau memperbaiki seperti ini. Kecuali kalau dia dengung nggak bunyi, nah itu baru kita eksekusi awal ya. Dengung, bunyi, tidak bunyi sama sekali ya, kita langsung eksekusi dari sini ya aja ya. Powernya ya, kita lepas soketan input outputnya ini, kita dudut di sini ya, input dudut. Kalau dia dinudut nggak bunyi ya udah, berarti rangkaian amplinya yang bermasalah ya. Ya kemungkinannya macam-macam, bisa sampelnya, bisa transistornya ya, bisa rangkaian protektornya seperti itu. Rangkaian protektor dia apakah terprotek atau tidak ya, tentunya pasti ada penyebabnya. Bisa congkak-congkak dulu aja sekalian, nanti tinggal lepas aja ya. Ini tetap ya, ini nanti potensinya semprot dulu pakai kontak cleaner ya. Saya rasa potensinya tidak rusak karena lama mungkin tidak pernah dipakai, mungkin dia pakai. Nah, ini untuk masjid ya, tentunya pastinya apa namanya, untuk ajan. Kalau amplinya ini mungkin untuk dalam. Nah, kalau ajan ya pasti dia pakai ampli toa ya, seperti itu, pakai horn ya. Oke, ini saya lepas dulu satu ya. Ini untuk mengecek ya, jadi biar kalian gampang untuk eksekusinya, biar nggak harus semua dibongkar ya. Walaupun ini nanti prakteknya tetap akan saya bongkar semua, saya semprot semua. Nah, akan saya coba micnya semua. Ini kita fokus ke grodok-grodoknya dulu. Nah, ini saya nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, ya, tuh. Udah nggak krosok-krosok ya. Nah, ya, seperti ini ya. Udah nggak krosok-krosok ya. Tuh, ada, kita hanya ngelepas satu soket aja ya, seperti itu ya. Nah, mungkinan bagian sini yang menyebabkan krosok-krosok ya. Nah, ini saya pasang lagi ya, saya pasang lagi, saya nyalakan lagi. Nah ya, keluar lagi ya krosok-krosoknya ya. Tuh ya, gampang ya, seperti itu. Nah, oke ya.
ya intinya seperti itu ya, step by stepnya. Tapi kalau saya tetap akan bongkar semua, ini tetap akan saya lakukan karena akan saya semprot pakai kontak cleaner ya, potensionya semuanya nggak perlu diganti ya, karena ini kemungkinan jarang sekali dipakai, semprot aja ya. Nah ya, jadi ini yang saya lepas yang yang soketan bawah ini nomor 2. Nah ini masih grotok-grotok ya. Nah, masih kotor. Jadi masalahnya cuma di ini aja sih ya, di bagian channel atas aja ya, seperti itu ya. Gampang ya. Jadi sebetulnya nggak perlu kalian bongkar semua, itu tidak perlu. Tapi karena ini servis ya, tentunya saya akan melakukan perbaikan semua, dalam artian akan saya semprot semuanya walaupun hanya bermasalah satu bagian aja ya, seperti itu. Nah ini untuk sekarang untuk memastikan apakah yang rusak potensio atau IC-nya, itu kalian bisa cek IC-nya dulu kalau kalian nggak punya kontak cleaner ya. Tapi kalau punya kontak cleaner seperti saya, ya saya lebih baik semprot dulu pakai kontak cleaner ya, karena berdasarkan pengalaman aja ya. Sudah ini kita semprot seperti ini ya. Untuk potensio ini celah-celahnya di sini ya, ada celah, juga ada celah. Celah celah seperti ini. Nah seperti ini langkah awal dulu ya, sebelum kita eksekusi IC-nya. Nah ini kita putar-putar dulu aja, kita suka tekan-tekan. Oh ini macet banget nih, balansnya ini macet nih, balansnya macet ya. Kita putar-putar dulu aja. Kalau masih baru kita eksekusi, cek IC-nya ya, itu sih ya, nggak terlalu susah. Putar-putar dulu aja ya, semua ya. Kita putar-putar. Nah putar-putar seperti ini, semprot-semprot. Nah ini balansnya, ini masih agak seret, saya akan semprot lagi, agak nyempil. Oke, seperti itu ya. Nah seperti ini ya, cukup ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi, apakah masih grotok-grotok seperti itu. Nah masih ya. Oke, langkah selanjutnya ya tentunya kita cek IC-nya. IC-nya biasanya dual op amp ya, 4558. Bentar ya, cari posisi yang enak dulu. Cari posisi enak dulu ya. Seperti ini. Yang jelas kita udah tahu ya, yang bermasalah itu di atas ini ya, bagian preamp yang ini. Karena kita lepas, ini saya lepas, suara grotok-grotoknya hilang ya. Kita udah coba lepas yang sana juga. Jadi gampangannya seperti itu ya. Kalian jangan bingung mana nih yang bermasalah. Apa-apa tinggal lepas aja soketnya satu persatu. Nah ini udah kita semprot, ternyata masih sama aja. Dan langkah selanjutnya kita cek IC-nya. Cari posisi dulu nih saya. Nah, ini kalian cek aja ya. Ini biasanya 2 op amp 4558 atau sejenisnya ya. Kita cek dulu supply-nya. Di sini saya on-kan dulu. Oke, sudah on. Di sini kita cek supply-nya. Lah ini kok supply-nya kecil nih? 3 volt.
Bentar. Maaf bentar ya. Maaf ya, lanjut lagi ya. Baru musim batuk pilek nih. Ya nih, saya coba pindah ground dulu ya. Tuh, supply-nya nggak sampai 15 volt. Nah ini coba saya besarkan, masih kosong-kosong ya. Coba saya cek di supply utamanya di sini. Supply utamanya, oh ada 15. Sebentar, nih groundnya nih. Oke, cari posisi ground yang enak nih. Groundnya mana nih? Oh ini baru benar nih ya. Ini belum ada ground body nih ya. Oke lah ya, nggak masalah. Oke, 10 ya. Cuma 10 ya. Coba saya pindah yang sini. Loh, ini 14 ya, 15. Di sini ngedrop ya yang sini. Cuma 10. Coba saya IC yang bawah ya. Enggak bisa terlihat banget. IC yang bawah. Loh, IC yang bawah dia 13 ya. Jadi kita bisa bandingkan ya. Yang atas ini dia cuma 11 ya, tadi 10 ya. Oh, 10 11. Ini yang bawah ini dia 13. Nah, ini mencurigakan ya. Sudah mencurigakan. Ini cuma 11. Ini biasanya dia lewat resistor dulu ya. Nah, ini biasanya sahabat ini. Nah, ini ada resistor di sini. Ini ya. Biasanya lewat resistor. Nah, resistornya ini yang bermasalah nih. Wah, 14 ya, besar ya. Oh, besar. Tapi kesininya dia drop. Nah, ini ada salah satu. Kemungkinan ada salah satu IC yang bermasalah. Sekarang kita cek di outputnya IC masing-masing. Ya, karena ini kita cek sama aja semua. Ini ada nih keluar nih. Ini 10 ya. 10 harusnya ya 14, kita kasih resistor ya 13 seperti yang bawah tadi ya. Nah, ini ada IC yang bermasalah ini ya. Nah, kita cek satu-satu outputnya. Oke, nggak ada tanda-tanda kebocoran di sini, tidak ada ya, nggak ada ya. Nggak ada yang bocor, aneh ya. Oke, ini saya matikan dulu. Oke, ini akan saya lepas dulu. Kita lihat bagian bawahnya ya, aneh ya. Ini sama ya, ini sama sini mesinnya sama. Tapi ketika kita cek di sini, supply-nya di sini tuh drop ya. Setelah melewat resistor, dia tuh drop. Nah, ini kita lepas dulu. Oke, ini saya lepas dulu ya, untuk mempersingkat ya, biar cepat nih. Saya preteli semua dulu. Fix ini memang masalah ada di sini yang menyebabkan krotok. Oke, lepas dulu. Oke ya, di sini sudah saya bongkar di sini. Nah, ini kalau kita lihat, ini tidak ada yang mencurigakan ya. Cuma ada yang aneh, yaitu dia drop ketika setelah lewat sini turunnya ke langsung 14 ya. Kalau saya bandingkan dengan yang ini, itu jelas berbeda. Ini cuma dia bisa 13. Nah, seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan satu hal lagi ya. Ya, ketika saya membongkar ini tadi, mengganti ini soket-soketannya banyak sekali patrian yang lepas. Itu banyak di soket-soket nih ya, soket-soket nih. Ya, soket. Nah, seperti itu. Nah, sama juga dengan ini ya. Ini saya rasa juga sama. Jadi ini kita harus lakukan resolder dulu. Kenapa seperti itu? Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, ketika ini saya lepas, nah ini bisa kalian lihat ya, dia kocak ini. Ya, ini bukan putus jalurnya ya, tapi ini patriannya. Nggak hanya itu, di sini juga ya. Kalau kita lihat dia goyang. Nah, ini enggak nih ya. Di sini goyang nih PCB-nya, hanya di sini. Nah, ini goyang ya. Nah, ini jadi apa ya? Nah, ini kalau saya goyang dia goyang. Patriannya itu seperti apa ya? Lepas gitulah ya. Jadi nggak nempel gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini satu. Saya kasih contoh satu di sini. Ini ya, ini.
Nah ini, terus ini saya patri seperti ini ya. Tuh ya, jadi ini lepas tuh. Kalian lihat di ya, patriannya itu dia seperti lepas ya. Ini kalau tinggal saya patri ulang aja. Jadi ini bukan jalurnya putus, tapi patriannya lepas. Nah seperti itu. Nah ini tadi ya. Terus ini kalau saya goyang-goyang, nah udah aman ya. Tuh, nggak goyang-goyang ya. Ini ya. Nah tuh. Nah ini ya. Oh, nah ini masih ya ini. Yang lainnya juga nih ya tuh. Nah ini ya. Nah ini akan saya resolder semua dulu ya. Kemungkinan masalah di situ patriannya jadi setengah kendor yang menyebabkan dia grodok ya, antara connect nggak connect, termasuk supply-nya ini aneh. Ini cuma yang ini dia drop. Nanti kita ini akan saya solder dulu. Setelah itu kita cek ya, kita cek apakah memang ada yang menyebabkan konslet. Saya rasa ini kalau kita cek pakai multitester ya memang nggak ada yang konslet ya, tidak ada yang konslet. Nah ini tinggal plusnya kasihkan ke ground sini. Dan ini supply-nya di sini ya, ada resistor ini pasti ya. Di sana juga ada. Itu fungsinya untuk pengaman ya. Jadi ketika ada masalah di rangkaian ini short konslet, ini dia akan putus biasanya atau terbakar seperti itu. Ya, ini bergerak wajar karena dia dapat minus. Nah, ini kalau saya balik. Nah ini nggak short ya, tidak short. Nah ini kita solder dulu aja ya, solder semua dulu langkah awal ya, karena di potensio ini bisa juga grotoknya karena ini ya, di antara connect nggak connect. Nah ini jelas ini juga mulai. Nah ini juga sama ya, sama hampir semua. Oke ya, saya patik ulang dulu. Oke ya, di sini sudah saya coba solder ulang semua ya. Ulang semua, ternyata ada yang beberapa ya, termasuk ini ada yang patah juga ya, soldernya putus jalurnya. Yang lain kebanyakan potensio, yang lainnya sebetulnya aman, tapi saya solder ulang semua ya, biar lebih enak nanti ya kita pengecekan. Nah ini sekarang kita tinggal cek ya, apakah masih glodok-glodok atau tidak. Nah, seperti itu. Cari posisi enak dulu ya, seperti ini. 15 ya boleh. Seperti ini. Udah sore ya, ini jadi agak gelap. Nah ini posisinya, ini ngeceknya ini nanti kita coba dulu aja ya. Saya kecilkan, saya nyalakan. Oke, udah nyala. Nah sudah tidak ya. Masih, tapi tidak separah seperti yang di awal ya, masih grok, tapi ya nggak separah seperti di awal ya. Di orang gogok. Nah ini nggak separah seperti itu. Nah ini sekarang kita akan cek lagi ya, cek IC nya, coba kita cek supply nya. Masih 10 ya, masih 10 ya, masih grotok-grotok. Oke, sekarang kita cek di outputnya, kaki outputnya di sini. Oke, aman. Yang ini aman. Nah ini baru ketahuan ya. Nah ini setelah saya ini hasilnya parah ya, dia grotok-grotok parah di sini. Nah ini ya, grotok-grotok parah di sini ya. Oke, wah hasilnya juga panas sih, Oke, panas nih hasilnya. Oke, fix ya, ketahuan ya di sini ya. Ini agak panas nih dibanding yang lain. Dan ini kemungkinan penyebab dropnya di sini ya. Nah ini setelah saya cek di kaki outputnya, grotok-grotoknya parah. Nah seperti itu ya, baru ketahuan ya. Tadi di awal kita cek posisi masih terpasang ya, nggak ada yang bocor ya. Kalau ini baru ketahuan, ini bocornya kecil, cuma ini panas nih hasilnya. Saya pegang itu agak panas, nggak seperti biasanya. Ini saya lepas dulu ya, kita ganti dulu. Biasanya 4558 nih. Oke, 4558 ganti aja ya. Akan saya ganti dulu isinya.
Oke, kita ganti dulu. Jadi seperti itu ya. Kita cek baterainya dulu. Mungkin nanti yang lainnya akan saya patik ulang juga di board-board lainnya. Nah, berdasarkan dari pas awal saya bongkar untuk ganti elko-elkonya di soketnya itu banyak yang baterainya apa namanya, dia seperti ya nggak connect gitu ya, lepas ya. Tapi kalau kita goyang ya nggak, kalau tidak kita goyang ya dia tidak apa namanya, tidak tahu ya, seperti ini. Oke ya, kemungkinan ini yang menyebabkan drop. Oke ya, carikan dulu isinya. Oke ya, di sini juga udah ada tulisannya ya 4558, jadi kita ganti 4558. Tadi saya pegang nggak terlalu panas ya di awal, nggak ketahuan, setelah saya solder baru ketahuan. Oke, ganti dulu. Oke sip, waduh udah tambah gelap nih ya, sore mendung sekali. Oke, kita coba lagi, langsung kita gaskan aja ya. Atau masih ada grotok-grotok yang lain isinya. Oke, saya nyalakan di sini. Kelihatannya sudah tidak ada suara grotok-grotok ya. Tapi kita cek ya. Di sini kita cek. Saya akan cek supply-nya. Nah, ini baru benar ya. Saya akan lihat ya, dia langsung naik 13 volt. Nah, ini baru yang normal ya. Kalau di awal drop ya. Ini sudah saya pegang ya tadi di awal itu. Tapi ya nggak ketahuan ya, seperti yang saya bilang, karena baterainya itu dia setengah connect. Nah ini nol, ini yang saya ganti. Nah, mungkin nggak terlalu terlihat ya posisi kamera sama ini. Yang jelas kalian cek di kaki 1 dan 7. Nah udah nggak bocor. Tadi saya cek ini malah tambah paras ya, tambah apa, parah grotok-grotoknya ya. Ini udah aman, dan saya pegang IC-nya juga panas. Nah, 7 aman ya. Nah, udah aman nih, nggak grotok-grotok. Ini supply-nya udah normal ya, udah normal, jelas ya, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Kalau kita cek secara manual tadi ya, kita cek itu dia tidak short ya, tidak ada yang short, tidak ada yang konslet. Di awal saya cek juga dia tidak apa namanya, tidak bocor ya. Tapi setelah melakukan patik ulang baru ketahuan bocor, dan dia IC-nya panas. Angetnya berbeda ya, angetnya berbeda. Dalam artian dia belum terbeban signal, belum bekerja full, tapi udah anget. Nah, jadi fix setelah ganti naik ya, jadi seperti itu ya, gampang ya. Oke ya, ini saya akan lakukan yang lain, akan saya semprot, mungkin akan saya patik ulang juga nanti untuk jaga-jaga aja, karena ya dari pengalaman ini ada yang baterainya agak kendor. Terus ini juga ya, jadi nanti akan saya semprot satu persatu, saya bongkar. Setelah itu ya nanti kita coba suaranya. Oke ya, lanjut besok lagi ya. Tes 1 2 3 cek tes.
tes 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 cek 1 2 3 cek tes 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 cek cek tes tes 1 2 3 cek tes tes tes. Oke ya, sudah jadi ya ini. Ini juga di bawah ini ya, ini juga agak parah ya. Ada beberapa jalur yang jalur yang putus ya, seperti itu. Jadi saya solder semua yang ini, masuk yang ini agak parah ya. Bukan parah ya, tapi ada beberapa jalur yang putus ya. Nggak tahu karena ini masih segel ya, saat ini masih segel, memang masih bawaannya seperti itu. Untung saya solder juga ya, kalau enggak ya ya mau nggak mau saya kan juga akan nyoba pasti ya nggak ada yang bermasalah ya, tapi karena udah saya bongkar sekalian jadi ketahuan sekalian ya. Jadi seperti itu ya untuk ampli mixer seperti ini ya. Itu sangat mudah perbaikannya. Saya jarang sekali menemui, saya matikan dulu. Saya jarang sekali menemui ampli seperti ini kerusakan di rangkaian amplinya, kecuali pemakaiannya umpak-umpakan ya, umpak-umpakan. Jadi ada juga yang ampli seperti ini untuk toko, nah itu diangkati speaker kecil-kecil banyak banget. Nah dia tanpa mempertimbangkan nilai impedansinya ya, jadi kalau dipasang-pasang aja di amplinya panas. Tapi biasanya jarang sekali ya saya temui seperti itu. Paling sering ya masalah ya di switch-switchnya, soket-soketannya, potensio itu aja ya. Kalau kasus seperti ini itu ya ada ya, mati di IC-nya itu ada. Nah proses pengecekannya seperti itu ya, gampang ya. Jadi kalian pastikan dulu, pisah dulu blok-bloknya, jadi jangan bingung. Seperti ini amplinya, terus bagian masternya, terus bagian preamp-preampnya ya, yang untuk mic dan out in-nya ya, atau in-nya seperti itu. Kalian lepas aja satu soketnya ya, lepas dari sini dulu. Kalau ini normal ya satu-satu dari ini ya. Selanjutnya kalau ini masih normal, masih bermasalah, soket selanjutnya masih bermasalah, atau soketannya ini ya. Jadi seperti itu ya. Seperti ini ya, kebetulan ya kemarin atas saya lepas bagian soket yang atas ini, dia langsung hilang ya. Hilang ya, memang berarti masalah di sini ya. Cuma yang hanya ya ini ya. Jadi ketika saya tes itu ya normal semua, nggak ada kebocoran, kecuali tegangan yang drop ya, tegangan yang drop di rangkaian sini. Jadi seperti yang saya bilang ya, ini dengan ini setiap supply yang masuk ini sama seperti mixer ya. Jadi setiap supply yang masuk ke tiap blok-blok ini itu pasti ada resistornya ya. Ada resistor untuk pengaman ya. Jadi dari supply-nya masuk ke mesinnya ini. Jadi kalau ini bermasalah, yang lain tidak akan terganggu ya. Untuk supply-nya ya, jadi seperti ini drop ya di sini. Supply yang di sini dia tetap aman ya, aman tetap bekerja. Cuma karena ini bagian ada IC yang bermasalah, dengung, tentunya ya tetap ganduli ya, suaranya tetap ganduli. Walaupun nanti untuk suara yang lain nggak masalah ya, tapi tetap ganduli ya. Tapi untuk supply-nya tetap aman ya, karena memang fungsinya untuk pengaman. Seperti itu ya, itu yang perlu kalian pahami ya. Nggak hanya di rangkaian ini, mixer juga sering biasanya seperti itu. Nah ini ya drop ya, memang kecurigaan, memang pasti ada yang menyebabkan drop ya, kemungkinan IC. Yang aneh itu dicek normal, tapi setelah saya resolder dari pengalaman ini ya, jadi pertama kan saya bongkar ini tuh ternyata saya cek itu setelah ganti elko-nya itu saja ada beberapa ya yang solderannya sama seperti ini ya, seperti potensionya itu sepertinya dia gaduh. Tapi ketika kita resolder itu patiannya lepas ya, ucul gitu ya. Berbeda dengan kalau memang nempel kita patri ulang,
Dia Patrian yang lama itu memang masih nempel, ini enggak, ini lepas, langsung lepas seperti itu ya. Sama seperti ini, setelah saya resolder semua baru ketahuan bahwa di sini ada satu IC yang bocor ya, 1, sekian, dan saya pegang memang agak hangat dibanding yang lainnya ya, terasa lah bedanya. Nah itu udah pasti ya, curiga kalau bocor ya ganti dulu IC-nya, setelah ganti ya tegangannya keluar normal ya, seperti itu ya, gampang ya ambil seperti ini. Karena banyak juga yang bertanya saya beri langsung rusak ini mas, bagian ini. Nah ini kan soket-soketannya, modelnya soketannya, jadi enak, tinggal lepas aja satu persatu sampai kalian menemukan yang bermasalah. Kalau memang seperti ini kalian lepas dari amplinya udah nggak gerotok-gerotok ya, selanjutnya dia masuk kemana. Nah seperti itu ya, dibagi ya, nggak hanya ampli aja, pengerjaan lainnya juga seperti itu ya. Jadi buat pemula yang ngoplotok alat apa aja, kalian harus bisa membagi bagian tiap blok per blok, jadi bisa untuk cepat untuk mengetahui bagian mana yang kira-kira bermasalah. Jadi nggak diotak-atik sana sini, ganti ini ganti itu, memakan waktu lama seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pelotokannya, ini tinggal saya tutup aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, pelotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.